Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada kesempatan ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali pemirsa dalam dialog khusus, dan kali ini dialog khusus kita diselenggarakan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Riau dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2020. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, di tahun 2020 ini sebagai garda terdepan dan utama dalam pencegahan dan juga pemberantasan narkoba, BNNP Provinsi Riau dan juga BNN se-Indonesia mempunyai slogan atau tagline baru, yaitu hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hidup 100% ini dan dimensi hidup 100% yang kami sebutkan tadi, sehat, sadar, produktif, dan bahagia, seperti apa maksudnya dan bagaimana upaya BNNP Provinsi Riau untuk mewujudkan hidup 100% bagi generasi muda dan seluruhnya warga negara Indonesia dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini pemirsa, dalam dialog khusus kita bersempena HANI 2020, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Riau. Beliau adalah Bapak Brigjen Polisi Untung Subagio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kepala BNNP Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Iya, bebas narkoba. Bebas narkoba. Semangat ya Pak ya. Harus. Sempena ini sebentar lagi akan hari puncak HANI 2020 ya. Harus menyebarkan semangat dan pesan positif. Betul. Tentunya ya. Baik pemirsa, saya akan langsung bertanya kepada beliau terkait dengan tagline yang baru ini Pak. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ini apa maksudnya? Ya, terima kasih. Insya Allah tanggal 26 besok secara internasional kita merayakan Hari Anti Narkotika Internasional. Tentunya kita mengambil suatu tema sadar, sehat, produktif, bahagia ini kita untuk jangka panjang. Jangka panjang. Kita ketahui nanti mungkin di era 20 tahun ke depan, 2040, 2045 itu calon-calon pemimpin yang akan datang itu diawali dari sekarang. Iya. Khususnya kaum milenial yang sekarang. Usia-usia 20, mungkin 25. Makanya diberikan suatu tema sadar, sehat, produktif, dan bahagia itu ya dari sekarang. Kita harus memiliki suatu kesadaran. Iya. Kesadaran akan bahaya narkoba. Kesadaran akan kebersihan. Kesehatan akan lingkungan. Sehingga dengan adanya suatu kesadaran yang sudah kita miliki dari sekarang, terutama anak-anak milenial ini, sadar sudah, kita hidup sehat. Sehat itu apa? Beraktivitaskah yang bermanfaat? Iya. Mengkonsumsilah konsumsi yang bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat, tentunya kita akan produktif. Iya. Produktif, kita seorang pelajar mungkin mempunyai suatu ide, gagasan, kan? Kalau sebagai pegawai juga mungkin melaksanakan aktivitas dengan produktivitas yang bagus kan. Dengan harapan itu nanti kita akan berbahagia. Jadi kita ini untuk jangka panjang memang kita membuat tema dengan harapan nanti tahun 2040-45 Indonesia menjadi ekonomi yang diperhitungkan di dunia. Iya. Yang diawakilah oleh dekade atau kaum milenial yang dari sekarang ini. Targetnya 2045 kita akan menjadi negara yang memang secara perekonomian diakui oleh dunia. Mungkin peringkat 4 atau 5 dunia yang diawaki oleh anak-anak dari sekarang ini. Sekarang adalah awalnya, startnya sekarang. Betul. Itu. Kita mempersiapkan generasi muda yang sadar, sehat, produktif, dan berbahagia. Pak Kepala BNNP Riau, saya mau tanya satu hal. Hidup 100%, ini sebenarnya maksudnya apa? Ya. Kita kalau dikaitkan dengan masa pandemik, kan kita ketahui memang di era 3 bulan terakhir ini hampir semuanya negara kita dihantui dengan wabah corona, sehingga berdampak kepada keaktifan daripada mungkin pegawai, anak sekolah belajar di rumah, pegawai bekerja dari rumah. Dan baru-baru ini juga sudah dikeluarkan
kebijakan new normal. New normal ini mungkin saya berikan pemahaman juga kepada seluruh masyarakat bahwasanya bukan serta-merta kita kembali kayak kehidupan yang kemarin. Iya, iya. Memang normal, tapi pada tatanan keterbatasan. Keterbatasan dalam hal mungkin kalau memang tidak perlu kita melakukan suatu aktivitas, ngapain kita juga beraktivitas. Iya. Tapi tetap kita melakukan aktivitas dengan keterbatasan mungkin jarak, keterbatasan mungkin perkerumunan, tempat dan lain sebagainya. Nah, hidup 100% ini, jadi kita jangan terlampau kita takut dengan COVID-19 kemarin, tapi tetap waspada, tetap kita mewaspadai dengan harapan nanti kita dapat pulih untuk menyongsong tahun 2045 yang akan datang. Artinya hidup 100% tidaklah sebebas sebelum COVID, begitu. Betul. Ya. Dan juga kaitannya kita hidup 100% ini harus sadar, sehat, produktif dan bahagia juga, begitu ya, Ya, Pak ya. memang kita kaitkan ini tema dengan adanya wabah daripada COVID-19 ini. Jadi hidup 100% ya, hidup kita pada tatanan yang sudah baru, tatanan normal. Kita pilih mana yang kira-kira yang tidak perlu ya jangan kita lakukan. Misalnya berkerumun malam, kan, ya aktivitas yang tidak jelas kan, ya itu kita hindari. Terutama anak-anak milenial sekarang ini. Kenapa menjadi target utamanya milenial sih, Pak? Karena memang milenial yang rentan, ya. Artinya secara berpikir juga mungkin belum stabil kan gitu. Iya. Sangat rentan dihinggapi daripada narkoba yang menjadi sasaran. Karena memang para mafia, para bandar-bandar itu mencekoki ya dari anak-anak yang milenial ini. Kaum milenial itu menjadi target sasaran utama mereka. Anak SMP, anak SMA, bahkan sampai tingkat mahasiswa. Bayangkan saja ketika tidak diprotek dari sekarang, anak-anak milenial ini tidak diprotek dari sekarang. Bayangkan nanti 20-25 tahun ke depan sudah mengkonsumsi dari sekarang, tidak adalah pengkaderan calon-calon pemimpin untuk 25 tahun. Luar biasa. Oleh sebab itu di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ini kita angkat tema hidup 100%. 100%. Persiapkan generasi muda saat dari ini sekarang mencapai tahun 2045 agar bisa hidup 100% bebas narkoba. Begitu. Luar biasa. Baik, terkait dengan slogan baru ini, Pak. Artinya kan ada hal baru, ada perubahan baru begitu. Nah, dengan adanya slogan baru hidup 100%, apakah ini berdampak terhadap program-program kerja dari BNNP Riau sendiri? Ya, sebenarnya program kerja tidak berubah, hanya teknis pelaksanaannya saja. Kalau program kerja memang sudah digariskan selama setahun, bahkan selama 25 tahun kan, sudah dilakukan program. Hanya mungkin skala prioritas yang akan ditekankan di sini. Baik. Jadi yang skala prioritas yang saya maksud di sini kan kita dalam melaksanakan di BNN dalam melaksanakan tugas itu ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Ada 4 misalnya ya? Ada 4. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Nah, kita utamakan pola pencegahan. Pencegahan dulu. Karena memang kalau kita berantas itu terhadap pada supply-nya. Supply reduction yang kita berantas. Itu bagian terakhir ya, bagian keempat sebenarnya ya. Nah, itu sebagai destroyer-nya gitu, penghancurnya. Nah, awalnya itu kita lakukan dengan cara preemptif dan preventif, ya dengan cara pencegahan. Nah, pencegahan karena memang mau tidak mau memang demand daripada masyarakat ini terhadap narkoba cukup tinggi. Bukan hanya di Provinsi Riau, tapi hampir seluruh. Ironi, Pak, saya mendengarkan demand terhadap narkoba cukup tinggi. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Permintaan cukup tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena pengguna ini kan merasa akan gagah. Akan hebat ketika mengkonsumsi narkoba. Tanpa disadari dampak daripada mengkonsumsi narkoba ini mungkin lebih parah kan gitu. Jadi hidup dalam suatu kelompok ini akan dianggap oleh kawannya, wah akan gagah. Ekspektasinya bisa gagah, bisa keren dengan mengkonsumsi narkoba. Padahal kan nggak seperti itu ya, Pak. Itulah kita berikan pemahaman. Pemahaman. Karena kita sekarang sudah hidup di era
teknologi informasi, jadi kita memberikan, apalagi kita di era pandemi ini, kita memberikan pemahaman dengan cara online. Kita sebarlah film-film yang kita bentuk dalam film animasi yang kita kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Provinsi Riau ini, dengan harapan daripada masing-masing warga masyarakat ini kan sudah mempunyai Facebook, sudah mempunyai email masing-masing, bisa dibuka film-film animasi yang dibuat oleh BNN. Dengan dia melihat itu, dia akan tergugah hatinya. Lebih milenial. Lebih milenial daripada kita hanya generasi menonton, muda. kita Betul, memberikan semacam pengarahan, arahan itu. Tapi secara manual juga tetap kita lakukan terhadap daerah-daerah tertentu yang mungkin belum tersentuh daripada teknologi informasi ini. Itu di bagian pencegahannya. Mekanisme yang kita lakukan ada perubahan di sana, Pak. Dengan adanya kita melakukan suatu perubahan, kita memberikan suatu pencegahan ini, ya banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat ini, memahami artinya, memahami. Bahkan kita memberikan suatu pamflet-pamflet atau buku-buku kepada pihak sekolah. Nanti silakan dari pihak sekolah secara teknis untuk memberikan kepada murid-muridnya atau siswa-siswanya. Jadi kita tidak menyentuh langsung karena memang di era pandemi kita sebarkan kepada pihak sekolah itu pamflet-pamflet. Kemudian video-video pendek di media sosial. Apa respon kaula muda ketika melihat hal itu, membaca leaflet, pamflet dan lain sebagainya, Pak? Sangat positif. Sangat positif. Artinya BNN ini kok bisa mengikuti keinginan daripada masyarakat. Nah, itu dia. Bisa mengikuti keinginan. Sekarang keinginan masyarakat kan ingin mudah, ingin mudah mengakses, ingin mudah melihat, kan. Jadi dengan adanya kita buat semacam aplikasi dengan animasi tadi, beliau senang, Pak, tertarik. Apalagi sekarang pandemi masih ada, di rumah lebih mudah mengakses, mahasiswa tidak kuliah, anak sekolah tidak belajar, kan, dia buka handphone atau laptop yang ada di rumah, bisa tuh melihat daripada pemahaman penyalahgunaan narkoba yang kita buat. Mau tidak mau generasi muda harus paham akal hal. Mau tidak mau, kalau kita apatis, tidak mau tahu, masyarakat ini akan berdampak kepada sangat ruginya dari yang bersangkutan dan keluarganya, terutama masyarakat yang lain. Pak, sedikit Pak, ini kaula muda banyak menyaksikan kita pada kesempatan ini. Kalau mereka menggunakan narkoba dengan berbagai macam jenisnya, kerugian apa yang mereka dapatkan? Semoga ini bisa jadi pemahaman bagi mereka. Bagaimana Pak? Apa kerugian yang bakal mereka terima ketika menggunakan narkoba? Yang pertama, untuk jangka yang mudah, kalau dia sebagai pengguna itu akan berbuat bohong kepada lingkungannya, kepada orang tuanya, kepada muridnya, akan bohong. Dan yang kedua, dia juga akan jadi dalam beraktivitas sekolah atau kuliah itu mungkin akan tidak fokus. Berbohong, nggak fokus kuliah, tidak pendidikan fokus, mungkin akan keluar, dia diabaikan, terabaikan, apatis terhadap lingkungan. Nah, yang lebih parah lagi, andai kata statusnya sudah parah atau sudah akut, beliau akan melakukan suatu tindak pidana, pencurian. Mungkin perkelahian, pemukulan, karena memang kalau narkoba ini kan yang diserang itu saraf, Pak. Betul. Saraf. Ketika saraf ini sudah akut dia diserang, ya dia dalam keadaan dia tidak normal, dia tidak stabil. Apa yang dia lakukan, ya dia lakukan perkelahi, mungkin mencuri, merampok dan lain sebagainya. Banyak efek buruknya yang ditimbulkan daripada negatifnya, lebih banyak efek buruk. Jadi kalau memang ekspektasinya pengen keren dengan narkoba, pikir-pikir dulu lah ya. Harus pikir-pikir dulu. Jadi yang jelas tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Betul, baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal lagi yang berubah di tahun 2020 ini, slogan baru dengan perubahan baru, yaitu dari kaku menjadi fleksibel, kemudian dari otoritatif menjadi aspiratif. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan bahas nanti usai jeda berikut bersama Kepala BNNP Riau. Kami akan segera kembali dalam dialog khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Riau dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 dengan slogan ataupun tagline baru, hidup 100% sadar, sehat,
produktif dan bahagia. Masih bersama Kepala BNNP Riau, Bapak Brigjen Polisi Untung Subagio. Kita lanjutkan kembali, Pak. Ini dialog luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kita harapkan generasi muda kita termotivasi, dapat pengetahuan baru, dan jangan coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Ada hal baru, dari kaku menjadi fleksibel, kemudian otoritatif menjadi aspiratif. Ini maksudnya apa, Pak? Sebenarnya ini kita harus mencari solusi. Kadang-kadang kan orang hanya Melarang. Kamu jangan berbuat begini. Ya. Kita contoh dalam suatu keluarga. Ada orang tua, ada anak. Anaknya menulis di tembok. Nah, jangan nulis di tembok. Ya. Kotor. Harusnya dicarikan solusi. Diberikanlah kertas kosong. Diberikanlah buku. Iya. Sehingga dia akan menulis di buku. Iya. Begitu juga BNN. Kamu jangan main narkoba. Perkampungan ini banyak narkoba. Jangan, bahaya. Apa yang harus kita carikan solusi? Nah, kita berikan pelatihan. Mana sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Banyak yang sudah kita lakukan terhadap wilayah-wilayah tertentu yang ada di Pekanbaru ini. Iya. Kita mapping mana Bapak Ibu memiliki keterampilan. Oh Pak, saya mempunyai suatu keterampilan nganyam misalnya, atau nyablon misalnya. Kita pelatihlah dia. Kita latih, bahkan kita berikan modal. Kita berikan peralatan. Dengan harapan dia tidak menggunakan narkoba lagi. Dengan modal dan peralatan itu dibuatlah untuk sebagai mata pencarian dia. Iya. Sebagai mata pencarian dan menghasilkan keuangan dan ekonomi. Jadi artinya di sini tidak kaku, fleksibel, ya kita melarang, harus mencarikan solusi. Tidak melarang aja. Jangan melarang saja, carikan solusi. Saya kasih contoh, jangan melakukan kebut-kebutan di Jalan Jenderal Sudirman, membahayakan diri dan orang lain. Dibuatlah suatu event misalnya. Event oleh Pemko membuat event misalnya balap khusus kan gitu. Jadi dia bakat ini akan tersalurkan. Jadi jangan hanya melarang. Nah, itulah yang dilakukan oleh BNN. Nggak boleh main narkoba nih, kampung ini jangan main narkoba. Kita carikan solusi. Apa? Nah, itu alhamdulillah sudah berjalan, dan sedikit demi sedikit satu daerah yang ada di Pekanbaru ini mulai sadar akan bahaya narkoba itu. Pak, terkait dengan mapping tadi yang Bapak sebutkan, untuk Pekanbaru misalkan, bagaimana mapping kawasan-kawasan mana yang memang potensinya sangat tinggi dalam peredaran dan juga penggunaan narkoba? Ada beberapa daerah yang di wilayah Pekanbaru ini memang sebagai daerah yang merah. Ya. Sebagaimana contoh misalnya di daerah Pasar Bawah, gitu ya, Pasar Bawah, Pasar Bawah dengan Pangeran Hidayat. Itulah yang menjadi target kami, bagaimana meminimalisir peredaran narkoba di daerah tersebut, ya, dengan memperdayakan masyarakat itu tadi, dengan life skill. Jadi kita latih, dia punya keterampilan apa, kita latih. Nah, dan yang kedua juga kita kooperatif, ya. Jadi kita datang ke sana, kita ada namanya SIL, ya, survei intervensi lapangan. Jadi biasanya kan ini pengguna narkoba kan akan malu ketika datang ke kantor BNN atau ke kantor polisi untuk diobatin. Nah, kita datang ke sana, kita adakan SIL interview, kita berikan pengobatan sehingga dia secara privasi akan terlindungi oleh lingkungan. Nah, itulah tadi yang ditanyakan, kenapa tidak kaku, fleksibel, tidak otoritatif, tapi aspiratif. Luar biasa. Jadi kita terjun langsung. Istilahnya jemput bola. Jemput bola. Kalau nunggu bola kasihan dia kan. Nah, sehingga jemput bola kemana, ke daerah-daerah. Kalau nunggu bola kapan golnya gitu? Kapan golnya? Betul. Jadi harus jemput bola. Luar biasa. Pak, hidup 100% tadi kan ada sekitar 4 dimensinya, Pak, ya. Pertama sadar, kemudian sehat, produktif, dan juga bahagia. Sebenarnya sadar yang bagaimana yang diharapkan, kemudian sehat yang sehat seperti apa yang diinginkan, produktif dan bahagia yang seperti apa yang ingin dicapai oleh BNN. Seperti apa, Pak? Kita kan sudah sering memberikan semacam mungkin ceramah, kan, sosialisasi tentang bahaya narkoba. Apakah face to face, door to door, atau dengan virtual? Apa yang kita berikan itu percuma, andai kata kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tidak tumbuh. Percuma ya.
kita datang ke sana kalau memang kesadaran dari yang bersangkutan tidak tumbuh. Makanya kita berikanlah tentang ini loh, Anda tuh harus sadar tentang bahaya narkoba. Anda harus sadar tentang bahaya kejahatan yang lainnya. Berarti kesadaran masyarakat kita masih rendah, Pak? Masih sangat rendah. Makanya terus kita gencarkan itu. Kita gencarkan, kita gelorakan. Agar timbullah. Kita kan sekarang harus sistem paksa gitu, memaksa. Dengan harapan dia sadar, nah, andai kata sudah sadar, dia akan beraktivitas yang bermanfaat. Olahraga misalnya, mungkin di era pandemik ini mungkin ya kalau jam 8-9 kita jemur misalnya kan, jemur badan. Olahraga gitu ya, biar sehat. Tambah vitamin D katanya kan. Antibody kita makin tinggi. Betul, antibody kita makin bagus kan, sehingga terhindar daripada COVID-19. Nah, andai kata kita sudah sehat, tadi kan kita akan produktif. Jadi apa yang pikiran kita ini timbul hal-hal yang positif. Kita punya ide, kita punya gagasan. Nah, andai kata udah produktivitas ya akan bahagia kita nantinya. Sebenarnya bahagia itu sepele kan. Kita tidak bisa melihat, kita ingin bahagia tidak harus melihat bahagianya orang lain. Ya kita bahagia, kita sendiri yang buat. Nah, bagaimana kita harus bahagia, kita sendiri yang buat. Nah, dengan adanya 4 pasti tadi, sadar, sehat, produktivitas, bahagia, itulah yang diinginkan oleh BNN untuk era nanti 2045 nanti. Ini berarti tugas BNNP Riau sangat berat, Pak. Harus menyadarkan masyarakat, membuat masyarakat sehat dan produktif. Memang serta tugas bahagia. BNN ini bukan hanya semacam tindakan represif saja, lebih cenderung pada kemanusiaan. Bayangkan saja orang yang sudah terkontaminasi sebagai pengguna kita obatin. Kita obatin, kita supaya daya ininya menurun kan, daya kecanduannya menurun kan, kita obatin. Itu yang sudah sebagai pengguna itu. Begitulah tugas di BNN itu manusiawi. Nah, ini yang saya sering sampaikan di lingkungan pendidikan, di lingkungan pemerintahan, di swasta, masyarakat. Ayo sama-sama kita memberikan semacam solusi bagaimana narkoba ini tidak beredar di Kota Lancang Kuning ini. Berarti kinerjanya itu komprehensif, kompleks. Selain menyadarkan, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga menyembuhkan masyarakat yang telah itulah namanya rehabilitasi kan. Setelah di assessment kita bisa menentukan ini yang bersangkutan ini kadarnya apa, coba-coba pakai, teratur pakai atau sudah nyandu. Nah, dari yang sudah kita tentukan ini kita bisa menentukan Anda hanya rawat jalan misalnya karena memang masih rendah. Anda akan direhabilitasi selama 3 bulan karena sudah teratur pakai. Kalau tidak teratur dia uring-uringan kan gitu. Bahkan tingkatnya udah nyandu. Itu sampai setahun di rehabilitasi. Ada mekanismenya, ada mekanismenya, dan proses rehabilitasi ini tidak dibayar. Gratis, tidak bayar artinya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ada keluarganya yang mohon maaf pemakai, kemudian pencandu, entah itu dia diiming-imingi atau dan lain sebagainya. Kepada BNN bagaimana prosedurnya masyarakat ingin melapor? Pertama yang paling simpel bisa mendatangi kantor BNN. Bisa mendatangi. Atau paling tidak menghubungi petugas saya dengan nomor telepon yang sudah ada di call centernya, biar nanti petugas saya yang datang ke tempat. Karena kalau datang ke kantor kan itulah stigma daripada masyarakat ini kan masih sangat rentan sekali. Takut nanti. Pertama malu, kemudian juga takut. Nanti salah-salah kita pengen sembuh malah nanti jadi pidana, masuk penjara gitu ya. Kalau pidana sih tidak, selama dengan kesadaran dia melaporkan dengan sendiri. Asal tidak di dalam hal penangkapan ya. Dengan kesadaran dia lapor, itu tidak dipidana. Nah, yang paling rentan di sini rasa malu, Pak. Dia mempunyai suatu privasi yang aib bagi keluarga. Betul, keluarga dan pribadinya. Itu yang kita jaga. Makanya kita langsung datang ke sana, kita obatin di sana. Begitu. Luar biasa. Dan itu akan dilakukan terus-menerus? Terus-menerus. Emang ini udah tugas pokoknya begini, kemanusiaan memang. Banyak orang yang tidak tahu aja menangkap itu sebagai untuk bandar-bandarnya, mafianya kita tangkap. Iya, betul. Gitu. Jadi kan ada 4 ya Pak ya, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Makanya ditaruh yang keempat ini, alternatif yang keempat. Bukan ditaruh pertama ini pemberantasan, tetap pencegahan, protek. Pemberdayaan masyarakat. Kita bentuk relawan-relawan penggiat, kan? Kita rehabilitasi dan berantas. Baik, Pak. Ada 4
dimensi hidup 100% tadi yang Bapak sudah jelaskan, sadarnya bagaimana sudah dijelaskan tadi, sehat, produktif, dan bahagia. Tentu ada upaya-upaya, program-program kerja yang dilakukan oleh BNNP Riau. Apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang sedang berlangsung sekarang, ke depan apa yang akan dilakukan? Programnya seperti apa, Pak? Simpelnya kita untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kita sudah membentuk relawan. Relawan, ya. Relawan dan penggiat. Jadi relawan itu kita buat fase ada 4 ya, atau relawan dan penggiat kita buat fase 4 di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, di swasta, pemerintah dengan pendidikan. Oke, Ada pendidikan, masyarakat, swasta, dan pemerintah. Seperti apa relawan di keempat lingkungan ini, Pak? Jadi katakanlah saya ambil contoh di lingkungan pemerintahan, katakanlah dalam suatu satuan kerja, dia sebagai agent. Nah, agent itu artinya menyuarakan terhadap di lingkungan kerja ini tentang bahaya narkoba. Duta lah sebutnya. Duta. Mungkin membuat semacam baliho, membuat semacam running tag yang ada di kantornya ketika masuk, ada tulisan kira-kira bahaya narkoba itu bagaimana. Kawasan bebas narkoba. Kawasan bebas narkoba atau rawan narkoba. Sama lah dengan kita secara hidup kan. Kita jalan ke dalam suatu tempat di dalam masjid, di dalam depan masjid ada, sudahkah Anda sholat? Mengingatkan. Betul. Oh iya ini. Betul. Udah waktunya zuhur misalnya, udah waktunya asar misalnya. Nah, sama dengan gitu. Tahu narkoba itu kadang-kadang kita lupa adalah semacam himbauan. Apakah semacam banner atau running tag atau yang sejenis lainnya. Pokoknya ada himbauan, ada peringatan. Betul, itulah tugas daripada relawan-relawan dan penggiat-penggiat yang ada di Provinsi Riau ini. Kalau pendidikan, pihak swasta dan masyarakat bagaimana, Pak? Semuanya hampir sama, Pak. Semua hampir sama. Kenapa diambil 4 kelompok ini? Ya karena memang 4 kelompok inilah yang akan menjadi sasaran, Pak. Pendidikan, swasta, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kita buat sama memang 4 kelompok dengan metode yang sama. Di pendidikan kita sudah beberapa perguruan tinggi, SMO yang kita sudah lakukan itu. Memang belum semuanya secara universal, secara umum, pada perguruan tinggi, SMA tertentu, dan SMP. Kita sekarang bicara mengenai Hari Anti Narkotika Internasional yang sebentar lagi akan datang hari puncaknya, begitu Pak? Tanggal 26 besok. Tanggal 26 Juni 2020. Untuk Riau sendiri, bagaimana pelaksanaannya? Apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa, Pak? Memang satu sisi kita prihatin, kita prihatin memperingati Hari Anti Narkotika di tengah-tengah pandemik. Ya, tapi memang situasi memang demikian. Harus kita patuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi insya Allah mungkin acara besok hari Jumat kita lakukan secara virtual. Jadi artinya kami mengundang kepada Forkopimda Provinsi dan seluruh stakeholder yang ada di Pekanbaru ini untuk mengikuti atau menyaksikan acara puncak yang di Jakarta dengan virtual. Menyaksikan. Di puncak itu secara nasional ya, dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres dengan para menteri kan, kita menyaksikan nanti pidato dari Bapak Presiden sambutan dari Bapak Kepala BNN kan, dengan program-program kerja yang sudah dilaksanakan seluruh BNN yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin juga besok Bapak Presiden juga akan tetap menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk peduli terhadap maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah masing-masing. Di tengah pandemi dilaksanakan secara virtual, menyimak dan mendengarkan seksama arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kepala BNN Pusat begitu ya. Ini luar biasa. Apakah ada kegiatan lain yang kita laksanakan dalam skala provinsi, Pak? Kita mempilakan ada 3 pra, puncak, pasca. Pra, puncak, pasca. Pra ini dari tanggal 20 kemarin sampai dengan tanggal 25. Kita lakukan kegiatan yang sifatnya memberikan empati pada masyarakat. Salah satu, ambil contoh misalnya Kampung Dalam. Orang kan tahu nih Kampung Dalam misalnya bagaimana. Itu menjadi program saya kan. Saya memberikan turun ke sana dengan tim itu
membuat lomba lukis grafiti. Di sana kemudian ada suatu tembok yang panjang yang memang bisa dimanfaatkan. Kita ajak masyarakat di Kampung Gelagat untuk lomba grafiti tentang temanya narkoba. Iya, iya. Alhamdulillah banyak atensi kan kita lombakan di sana. Nah, yang kedua terhadap anak-anak SD kita lakukan lomba melukis, nuansanya juga nuansa narkoba. Iya, iya. Kenapa saya pilih anak-anak SD ini? Anak SD ini kan banyak sekarang modifikasi narkoba yang beredar di lingkungan sekolah. Mungkin dalam bentuk permen, dalam bentuk siki dan lain-lain. Kita berikanlah pemahaman itu, kita lombakan. Iya, iya. Lomba melukis daripada anak-anak ini. Nah, puncaknya besok, nah pascanya nanti karena memang situasi pandemi, kita tetap melakukan suatu sosialisasi secara virtual juga kepada masyarakat. Tetap dengan virtual. Iya, dengan penyebaran pamflet atau buku-buku yang sudah kita cetak kepada pihak sekolah, kepada pihak-pihak RT, RW yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan harapan masyarakat memahami bahaya dan narkoba ini. melaksanakan apa larangannya. Nah, terkait dengan larangan-larangan kita bahas nanti ya Pak ya. Terkait dengan dan juga terkait dengan bagaimana pemberantasan narkotika di pandemi COVID-19 ini seperti apa yang dilakukan oleh pihak BNN. Nanti kita akan bahas. Kami akan jeda sesaat pemirsa. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Sempurna Hani 2020. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama BNNP Riau Sempena Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Nanti akan diperingati sebagai hari puncaknya tanggal 26 Juni 2020. Masih bersama narasumber kita, Kepala BNNP Riau Brigjen Polisi Untung Subagio. Di segmen akhir ini Pak, kita ingin membahas 3 hal penting. Pertama terkait dengan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat kita terkait dengan narkoba ini. Kemudian bagaimana pemberantasan narkoba pada saat pandemi COVID-19, dan yang ketiga terkait dengan sinergi kita. Seperti apa Pak? Larangan-larangannya terlebih dahulu agar masyarakat tahu. Tentunya di era pandemik ini banyak sudah aturan-aturan yang sudah digelorakan oleh pemerintah daerah. Ya. Itu yang harus kita sadari dan pahami. Larangan-larangan misalnya, larangan-larangan ke tempat-tempat yang memang tidak semestinya dilakukan oleh warga masyarakat. Iya. Larangan penggunaan obat-obat, mungkin narkoba yang memang sudah dilarang dalam undang-undang. Nah, itu tidak intinya kita gencarkan begitu larangan-larangan itu. Larangan kita berkerumun, terutama anak-anak muda kan. Kalau malam minggu itu kan banyak berkerumun. Itu sudah kita himbau untuk pembatasan larangan-larangan. Larangan terkait COVID-19 juga sudah, larangan COVID-19, terkait jangan narkoba gunakan juga narkoba begitu, kejahatan-kejahatan yang lain juga begitu. Karena kejahatan itu tidak mengenal masa, apa gitu masa pandemik, masa new normal, masa normal, tidak mengenal. Tidak mengenal usia, tidak mengenal suku, tidak mengenal status sosial untuk sasarannya. Kan. Semuanya berpotensi menjadi sasaran kejahatan berpotensi. itu. Bahkan di era pandemi ini justru Indonesia lebih meningkat secara kualitas dan kuantitas. Kenapa demikian Pak? Ya, karena menganggap orang-orang mafia-mafia ini menganggap kan kita sudah berada di rumah, masyarakat berada di rumah, pekerja berada di rumah. Nah, artinya dengan leluasa dia memasukkan barang-barang itu ke wilayah kita, wilayah Indonesia atau provinsi Riau, masukkan gitu. Bahkan dengan memodifikasi modus operandi yang dikaitkan dengan COVID-19. Ada modus baru? Modus baru. Apa modus barunya Pak? Misalnya kita pada saat pandemi kemarin kan ada kebijakan pemerintah memberikan bansos. Iya. Bantuan sosial dalam bentuk mungkin beras, sembako. Betul. Itu bisa disisipkan dalamnya itu. Di dalam beras itu bisa disisipkan sabu, bisa disisipkan ganja. Begitulah modus-modus yang dilakukan oleh mafia-mafia yang sudah beredar di Indonesia ini. Narkoba ini kan dari dulu ya Pak ya, sampai sekarang. Narkoba ini dari dulu sampai dengan sekarang terus menerus ada dengan modus yang baru, dengan motif yang baru. Ada tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh BNNP Riau? Narkoba ini tidak akan berkurang.
Makanya tadi dikatakan selama daerah itu maju, infrastruktur maju, perekonomian maju, peradaban maju, tantangan secara kejahatan juga akan makin tinggi. Nah, sehingga inilah harus dipagari, diprotek oleh aparatur, apakah oleh BNN, oleh kepolisian, dan oleh stakeholder yang lain. Nah, andai kata memang kita tidak berkolaborasi, tidak bisa bekerja sama, ya makin ini makin terpuruk nanti kita ini kan, warga-warga kita makin mudah nanti barang-barang ini masuk ke kita. Nah, memang kita mempunyai tugas yang berbeda, tugas instansi ini, tapi kita kan ada namanya keterpaduan. Nah, keterpaduan dalam memprotek. Inilah yang harus kita gelorakan. Sinergi harus diperkuat. Harus. Dan alhamdulillah memang sudah mulai bangkit kan. BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial kan, aparat penegak hukum lainnya sudah mulai nih. Jadi memang sudah sadar kita tidak boleh ego sektoral, harus berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau menurut Kepala BNN Riau, Bapak sendiri, kolaborasi seperti apa sih yang jitu dilakukan agar bisa mencegah bahkan memberantas narkoba ini? Ya, kita di BNN mempunyai ada namanya bidang pencegahan, yang notabene tindakannya preventif. Nah, di provinsi ada namanya Dinas Sosial, yang mempunyai pion-pion yang berada di depan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, memberikan pemahaman dia sosial, yang ceramah-ceramah gitu. Kita padukan di situ. Sinergi di sana. BNN dan Dinas Sosial. Di BNN mempunyai namanya rehabilitasi. Di provinsi mempunyai namanya Dinas Kesehatan. Kita padukan. Nah, di BNN namanya ada pemberdayaan masyarakat. Di Pemko ada namanya Kesbang Pol. Kita padukan. Nah, belum lagi dengan instansi atau OPD yang lain. Ini harus begitu serentak. Andai kata ini berjalan dengan bagus, insya Allah akan terhindar itu semuanya itu. Pak, tadi Bapak sebutkan di Pekanbaru ini kan ada beberapa titik yang memang dikatakan zona merahnya narkoba. Beberapa titik itu termasuk di dalamnya yang Bapak sebutkan tadi Kampung Dalam. Dan ini menjadi sebuah rahasia umum yang dari dulu memang citranya. Kita bicara mengenai citranya memang dipandang oleh masyarakat, ya di sana adalah merah, zona merah narkoba. Apa upaya konkret kita Pak agar bisa memulihkan citra dari Kampung Dalam itu? Nah itu, saya datang ke sini tuh dikasih pekerjaan rumah. Itu ada wilayah PR. Itu ada daerahmu itu. Namanya Kampung Dalam gitu. Kamu berantas. Gitu. Tentunya kan saya tidak mentah-mentah melakukan itu, saya analisis. Analitik masyarakat yang ada di sana. Sehingga saya mengajak para BUMN yang ada di sini kayak Utama Karya, kayak PTP kan. Saya punya program ini. Wilayah Kampung Dalam akan saya mindset saya, masyarakat akan saya rubah. Punya program demikian. Setuju. BUMN setuju. Artinya dia mensupport pada saya. Dibuatlah program namanya life skill. Itu tadi life skill. Jadi pemberdayaan masyarakat. Apa yang punya keterampilan di masyarakat di Kampung Dalam kita latih. Biayanya dari beliau semua tuh. BUMN itu. Utama Karya, PTP, PMM kan, disuplai sama dia. Kita punya modulnya, kita yang melatih kan, dia yang mensupport. Nah ini sudah berjalan. Nah nanti ke depan ini mungkin Pangeran Hidayat juga demikian, yang menjadi target kita lakukan itu. Nah, dengan harapan sebenarnya tulus, dengan sadar itu sudah dilatih, sudah diberikan keterampilan. Keterampilan apa yang diberikan? Ada 3. Yang pertama menganyam. Pak, saya hobinya nganyam. Ada menyablon. Ada menyablon kan gitu. Satu lagi ada pembuat kopi, barista. Kita buat kopi. Ketika dia udah dilatih, nah kita berikan itu alat-alat itu, yang dukungan daripada rekan-rekan dari BUMN tadi kita berikan. Untuk pribadi, dengan harapan sudahlah, Bang, nggak usah main-main narkoba lagi lah. Ini udah diberikan sama teman-teman BNN sama BUMN, ini udah dibantu nih, kita cari duit dari sini aja lah. Dengan harapan BNN itu demikian. Nah,
Ya, pelan-pelan memang kita harus kita rangkul, Kalau kita tangkap, dia juga hanya pengguna, kan ya, pengguna. Makanya kita sampai gitu, kita rangkul dia. Jadi sistemnya merangkul, Rangkul. tidak Nah, memukul. Nah, Rangkul, rangkul. tidak memukul. Nah, itu adalah dukungan daripada Pemko, Pemprov, dinas-dinas yang lain untuk sama-sama memulihkan citra yang tidak baik menjadi citra yang baik. Iya, itu kerja panjang sebenarnya. Panjang dan harus diawali sekarang. Apa kendalanya, Pak? Ya kendalanya itu tadi yang pertama kan, ya mungkin ego-ego itu masih ada awalnya kan, ego-ego masih ada. Mungkin yang kedua dari pihak masyarakat juga masih enggan untuk merubah mindset itu tadi kan. Tapi pelan-pelan alhamdulillah sudah berjalan. Ya. Insya Allah terus ini berjalan sampai berkelanjutan kan gitu. Dan BNN Riau terus mengawal hal semuanya kita fasilitasi dari OPD-OPD yang lain. Kalau Riau bagaimana, Pak? Kalau Pekanbaru ada mappingnya, kalau Riau seperti apa? 12 kabupaten dan kota di Riau. 12 kabupaten itu memang narkoba ini kan kalau saya pelajari itu banyak menggunakan akses dari laut. Kita mempunyai suatu kabupaten yang memiliki laut kayak Inhil, Dumai, Bengkalis, Meranti, mungkin Siak dengan sungainya. Itulah yang selama ini yang kita lakukan upaya penangkapan terhadap mafia-mafia bandar-bandar ya di 4 wilayah itu. Memang dari laut. Kalau dari darat mungkin sudah kita cut kan. Bahkan dari udara sendiri, dari APSEC bandara, beberapa kali sudah kita gagalkan itu. Pengiriman melalui kargo dari bandara. Nah, yang dari laut ini mungkin kita juga memiliki 2/3 laut yang memang luas, Pak ya, luas. Sarana-sarana dari aparatur juga terbatas dengan geografi daripada bibir pantai juga yang panjang. Banyaknya jalur-jalur akses tikus, jalan tikus yang bisa dilalui oleh mafia-mafia ini yang tidak bisa terpantau. Nah, inilah yang menjadi peluang daripada mereka untuk bisa masuk ke akses wilayah Riau ini. Artinya banyak peluang dari pelaku-pelaku untuk memasukkan narkoba itu ke Provinsi Riau. Betul. Bahkan kemarin terakhir kita gabungan dengan BNN Pusat, dengan Bea Cukai kan di daerah Dumai dan Rohil sana di tengah laut, Pak. Kita lakukan itu, dapat 50 kilo dengan jaringan-jaringan dari Malaysia. Kita kembangkan lagi, 2 hari kemudian kita kembangkan lagi kasus yang ada, kita tangkap lagi yang di Pekanbaru. Luar biasa. Mafianya. Nah, begitulah yang fakta daerah kita ini. Nah, itu baru bagian pemberantasan. Makanya harus kita lindungi ini dengan tindakan preventif itu tadi. Jangan sampai terus kita tangkap kan. Boleh kita tangkap, mungkin mafianya, bandarnya kan. Ya, penggunanya mari kita kita cegah lah supaya jangan sampai dia sebagai pengguna lagi begitu. Bagaimana dengan optimisme kita agar Riau ini bebas dari narkoba? Hidup kita harus optimis. Saya menggelorakan kepada anak-anak buah saya, khususnya di Berantas ini, kita harus optimis. Bisa Riau sebagai daerah yang jauh daripada peredaran narkoba. Kalau kita mempunyai integritas. Yang penting integritas, kemauan dan semangat. Dan juga saya sampaikan pada teman-teman dari instansi lain, mari kita mempunyai suatu integritas, semangat, peduli terhadap wilayah Riau ini. Integritas, semangat, dan peduli. Itu resep untuk bisa optimis. Riau bebas. Kalau kita hanya main-main saja, khususnya pemberantasan narkoba, nggak ada artinya. Kita mempunyai integritas. Dan BNN tidak main-main. Tidak main-main. Udah komitmen itu. Gitu. Harga mati betul. Narkoba. Iya. Luar biasa. Pak, tentunya ada harapan. Sempena Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ini tentu banyak harapan terutama dari BNN Riau. Seperti apa harapannya? Tentunya kita tiap tahun memperingati hari ini bukan seremonial saja. Jadi apa yang kita lakukan dari pra dan pasca ini menjadikan suatu momen yang bermanfaat daripada masyarakat. Makanya kegiatan-kegiatan dari pra sampai dengan pasca ini saya
melakukan kegiatan yang menyentuh daripada masyarakat. Ya. Biar empati dia terhadap BNN dan tahu tentang bahaya daripada narkoba. Nah, harapan saya yang kedua, di era yang sangat teknologi informasi yang begitu pesat, Ya. kan, saya juga wanti-wanti ya kepada orang tua yang memiliki anak, tolong diawasi betul penggunaan gadget atau penggunaan HP kan. Satu sisi mempermudah, Berarti keluarga juga menjadi bagian penting. sangat penting dalam hal justru. ini. Awalnya lah dari keluarga itu. Awalnya dari keluarga, makanya harus peduli. Orang tua peduli pada anaknya, kan. Orang tua peduli sama kemenaannya, kan. Karena kita udah peduli, kan. Ya sudah bisa terkontrol itu semua. Awasi betul. Anak ini sekarang kan gampang, anak ini mau janjian pakai WA, pakai SMS, janjian kan, pulang jam sekian ya kontrol penggunaan HP itu. Gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Saya minta terakhir kepada Bapak Kepala BNN Riau, adakah himbauan khusus kepada para orang tua, Ya. ayah dan ibu, Ya. agar bisa membentengi anaknya? Betul. Yang pertama kepada para orang tua, tolong berikan kegiatan kepada anak-anaknya yang bermanfaat. Ya. Banyak bermanfaat, mungkin olahraga, ikut pramuka, ya, ikut pengajian bagi yang muslim, kan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kita ikuti, ya. Kita ikuti dan kita awasi pelaksanaan di sekolah. Jadi ketika nanti pulang sekolah kita awasi betul-betul itu pelajarannya, kita lihat, ya, kita tengok, kan. Banyak mungkin kadang-kadang pulang ke rumah jam 2 masuk kamar kunci, dipikirnya belajar. Dipikir orang tua belajar itu. Iya. Padahal enggak. Ngajak, nyabu, kan. Ditangkap di sekolah, baru kaget orang tuanya. Nah, inilah saya betul-betul atensi kepada orang tua untuk betul-betul awasi para anak-anak kita. Karena memang kita sadari kita mendidik anak-anak kita ini lebih sulit. Betul. Daripada kita dididik sama orang tua kita dulu. Karena polanya beda. Bolanya beda, banyak tantangan, celah-celahnya banyak. Betul. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNN Riau, Brigjen Polisi Untung Subagio. Banyak harapan pemirsa yang terucapkan pada sempena Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Namun poin utamanya adalah mari bersama kita bersinergi, masyarakat, bidang pendidikan, pihak swasta, dan pemerintah, serta aparat yang berwajib agar bisa bersama-sama memberantas narkoba. Begitu ya, Pak ya? Saya ingin tutup dengan satu pantun, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Iya. Merbah bersarang di pucuk buluh, terbang tinggi si burung tempua. Sempena Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020, bersama BNN Riau, mari cegah dan berantas habis peredaran gelap narkoba. Mantap. Iya. Mantap. Baik, pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita dalam dialog khusus bersama BNN Riau. Saya Muhammad Rizal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.